Pokoknya aku nggak mau tahu ya mas, kita kan udah lama pacaran. Lagian, dia juga masih jadi istri siri kamu kan? Semoga dia takdir terbaikku. Assalamualaikum. Kamu beneran udah nikah? Kenapa gak bilang-bilang sih? Sekarang kamu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan dong, tenang. Iya aku jelasin. Gimana mau tenang terus sibuk? Kan aku tidak tahu apa-apa. Gimana sih? Ya sebelumnya aku minta maaf ke kamu. Lagian ini juga mendadak banget. Yang hadir cuma keluarga dekat Dan kamu udah nikah siri. kamu udah tahu. Kenapa harus nikah siri? Kenapa gak langsung aja dicatetin ke KUA? Dia keburu dinas keluar kota. Lagian gak lama kok, cuma 1 bulan. Dan aku harus dampingin anak-anak sekolah. Nanti kalau dia sudah balik, pasti aku resmikan dan catatkan di KUA. Tapi kamu tahu kan akibatnya kalau gak dicatetin pernikahan itu? Gak tahu sih. Aku kirim video deh, biar kamu waspada aja gitu. Bukannya aku nakut-nakutin kamu ya, tapi kok aku tuh khawatir sama kamu. Secara kalian baru kenal, langsung nikah siri lagi. Ditinggal kerja. Ya kalau kerja, kalau nemuin pacaran gimana? Terus kamu ditinggal. Mau lapor ke pengadilan? Gak bisa, gak ada buku nikahnya. Gimana coba? Naudzubillah, astagfirullah. Udah mana aku mau lihat videonya? Alhamdulillah, puji Tuhan kita nikah ya Allah, jangan sampai. Maaf ya, bukan aku kabutin loh beneran deh. Oh iya, sampai lupa. Aku kirim video sebentar ya. Telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum. Mereka tidak memiliki legalitas di mata hukum, sehingga hak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum. Kasihan kan? Fakta persoalan yang masih terjadi dalam masyarakat kita adalah masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatatkan, yang berakibatkan tidak adanya bukti perkawinan yang sah. Perkawinan siri misalnya, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat itu. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat. Hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul urs. Sedangkan nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan dengan wali atau wakil wali dan dijadikan oleh para saksi tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama Islam atau di kantor pencatatan sipil bagi yang tidak beragama Islam. Pernikahan siri hukumnya sah menurut agama, tapi mereka tidak mendapat pengakuan dari negara. Pernikahan siri ini mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif. Antara lain, dampak positif, meminimalisasi adanya seks bebas. Yang kedua, mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, berselingkuh merupakan hal yang wajar. Yang kedua, akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Yang keempat, pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Serta terdapat akibat hukum dari nikah siri itu sendiri, yaitu yang pertama, sebagai seorang istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
Yang kedua, untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu akan terkatung-katung, tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai akta kelahiran. Sedangkan semua sekolah saat ini mensyaratkan adanya akta kelahiran. Yang ketiga, dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun istri yang dinikahi secara siri akan sulit menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri siri dengan suaminya tersebut. Oleh karena itu, untuk kaum hawa khususnya, yang akan ataupun belum melakukan nikah siri, sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syar'i atau agama, tapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh undang-undang negara kita, negara Indonesia. Jadi gitu ya. Udah selesai nontonnya? Udah deh, dipikir-pikir lagi. Aku nggak mau kamu kenapa-napa, aku tuh khawatir. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Sudah lama sekali Mas nggak pulang. Waalaikumsalam. Ada hal yang perlu aku bicarakan sama kamu. Bisa tak? Ada apa Mas? Semua baik-baik saja kan? Aku minta maaf. Aku sudah dipilihkan sesosok wanita dari orang tuaku untuk dinikahi. Aku minta maaf banget ya. Kamu berhak memilih laki-laki lain dan berhak bahagia untuk dia selamanya. Nah, Mas telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau ngabari, Mas udah kabari keluarga besar kita untuk mempersiapkan pernikahan kita nanti. Mas juga udah nyiapin dokumen-dokumen dan berkasnya juga. Jadi kamu tinggal mempersiapkan diri aja. Minggu depan kita ke KUA untuk akad lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Catatkan pernikahanmu agar sah menurut agama dan sah menurut hukum negara. Catatkan pernikahanmu agar sah di mata netizen.